Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tugas besar kami yang berjudul Analisis Perbandingan Algoritma Decision Tree C4.5 dan Random Forest untuk klasifikasi penyakit jantung dengan evaluasi confusion matrix. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Mas Ardi, Jason, Manisa, Ibnu Malik, serta Selsa Nursugiyarti. Selanjutnya, latar belakang. Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi penyebab utama kematian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Faktor gaya hidup, pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, serta faktor genetik menjadi penyebab meningkatnya resiko penyakit jantung. Proses diagnosis penyakit jantung umumnya memerlukan pemeriksaan medis yang kompleks dan analisis data pasien yang cukup banyak, sehingga dibutuhkan suatu metode yang membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan secara tepat dan akurat. Selanjutnya, metode kecerdasan buatan. Metode kecerdasan buatan yang kami gunakan itu ada dua, yaitu decision tree dan random forest. Nah, random forest adalah metode klasifikasi yang membentuk struktur pohon keputusan berdasarkan aturan if-then. Pada penelitian ini digunakan information gain berbasis entropi untuk memiliki atribut terbaik di setiap node. Model ini mudah diinterpretasikan namun sensitif terhadap ketidakseimbangan data. Untuk mengurangi kompleksitas dan mencegah overfitting, dilakukan pruning dengan membatasi kedalaman pohon serta jumlah minimum data pada setiap daun. Selanjutnya, kami menggunakan random forest. Random forest digunakan sebagai metode pembanding karena mengadopsi pendekatan ensemble learning dengan penggabungan banyak decision tree. Setiap pohon dilatih menggunakan subset data dan fitur berbeda melalui teknik bootstrap, sampling, dan pemilihan fitur secara acak. Prediksi akhir ditentukan berdasarkan mekanisme majority voting, sehingga menghasilkan model yang lebih stabil dan memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik. Random forest terbukti mampu mengurangi bias dan variasi model, serta meningkatkan performa dalam mendeteksi penderita penyakit jantung dibandingkan decision tree tunggal, meskipun interpretabilitas model menjadi lebih kompleks. Oke, selanjutnya pada flowchart classification system kita menggunakan dataset dari website Kaggle yang dimana dataset yang kita gunakan merupakan data historis pasien yang memuat berbagai atribut klinis dan demografis seperti kategori usia, jenis kelamin, kebiasaan merokok, kondisi kesehatan, dan variabel pendukung lainnya. Nah, data tersebut merepresentasikan kondisi nyata pasien dan digunakan sebagai pengetahuan bagi sistem kecerdasan buatan. Variabel target dari penelitian ini adalah heart disease, yang menunjukkan apakah seseorang terdiagnosis penyakit jantung atau tidak. Yang dimana urutannya dataset yang kita kasih itu akan kita exploratory data analisis atau IDA, lalu kita akan kasih pembatas atau feature yang dimana kita akan kasih target-targetnya, kita mungkin akan kasih klasifikasikan datanya antara kita kasih untuk dari penyebab si heart disease-nya, kita kasih mungkin ada penyebabnya itu mungkin dari smoking, asma, ada stroke, dan berbagai kondisi yang lain. Lalu kita split datanya dan kita kasih ke model artificial intelligence kita atau machine learning kita agar dia belajar, dan setelah itu model tersebut dia akan mengevaluasi apakah data tersebut sudah benar. Lalu dari si machine learning-nya atau artificial intelligence-nya dia akan menginterference, dan dari hasil interference tersebut akan keluarlah knowledge atau hasil dari yang apakah pasien tersebut terdiagnosis penyakit jantung atau tidak. Oke, lanjut. Nah, lalu dalam distribusi penyakit jantung, dalam dataset yang kami ambil sebagai sampel, berikut gambar
yang distribusi sampel yang kami dapatkan serta bagaimana korelasi terhadap tiap variabel yang mempengaruhi kondisi ini sehingga dapat menjadi sistem prediksi dari kecerdasan buatan. Nah, seperti yang terlihat dalam gambar, dalam datasetnya ini didapatkan bahwa 91,4% dari data ini tidak mengalami penyakit jantung dan hanya 8,6% diantaranya yang mengalami penyakit jantung tersebut. Analisis eksploratif dilakukan untuk memahami karakteristik data dan hubungan antar variabel. Salah satu teknik yang digunakan adalah visualisasi terhadap kolerasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat hubungan antara variabel input dengan variabel target. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa beberapa atribut memiliki kolerasi yang lebih dominan terhadap status penyakit jantung. Informasi tersebut menjadi dasar bahwa dataset mengandung pola yang relevan untuk dipelajari oleh algoritma kecerdasan buatan. Model decision tree yang dihasilkan menunjukkan struktur pengambilan keputusan yang bersifat hierarkis dan dimulai dari atribut yang paling relevan dalam memisahkan kelas target. Pada bagian puncak pohon, atribut diabetik merupakan faktor pemicu yang paling dominan dalam menentukan risiko penyakit jantung. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi diabetes memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kemungkinan terjadinya penyakit kardiovaskular, sejalan dengan temuan di bidang kesehatan populasi yang menempatkan diabetes sebagai komorbid utama penyakit jantung. Selanjutnya, pada cabang-cabang turunan, atribut stroke dan kidney disease berperan sebagai faktor pembeda tingkat kedua yang turut memperkuat klasifikasi resiko kombinasi kondisi diabetes dengan riwayat stroke atau gangguan ginjal, memperlihatkan peningkatan kecenderungan pada kelas positif penyakit jantung, sedangkan tidak ada kondisi tersebut cenderung mengarahkan model pada kelas tidak pada level berikutnya. Oke, masuk ke hasil dari decision tree planning dari model decision tree C45. Nah, fungsi dari pruning sendiri ini itu untuk memfokuskan pada atribut-atribut yang memiliki kontribusi paling signifikan dari beberapa variabel yang sudah diklasifikasikan yang bisa menjadi penyebab signifikan terjadinya penyakit jantung. Nah, dari sini tuh atribut diabetes atau diabetik tetap muncul sebagai node akar yang tentunya menandakan bahwa kondisi diabetes itu merupakan faktor pemisah utama dalam penentuan kelas target. Nah, selanjutnya kita masuk menjadi fokus analisis utama kita, yaitu pada matrix decision, decision tree dan random forest yang sebagai pembandingnya. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa confusion matrix kita yang miliki di sini, di situ fokus datanya lebih besar pada nilai yang tidak memiliki penyakit jantung. Seperti yang sempat di-mention pada awal dari hasil distribusi datanya, di situ kita melihat nilai antara prediksi dan aktual pada orang yang tidak memiliki penyakit jantung itu lebih gede, lebih besar, baik dari confusion matrix dari decision tree ataupun dari random forest sebagai pembandingnya. Akan tetapi ketika kita melihat pada bagian prediksi dan aktual orang yang memiliki penyakit jantung, di sini kita bisa melihat bahwa random forest itu memiliki hasil pendeteksi yang lebih besar dibanding dari decision tree. Untuk melihat hasil dari operasi tersebut, kita bisa melihat dari persentase seakurat apa nilai dari confusion matrix decision tree dan random forest. Nah, di sini kita bisa melihat untuk confusion matrix sendiri bahwa nilai dari confusion matrix decision tree itu lebih akurat ketika kondisi aktual dan prediksinya itu tidak memiliki penyakit jantung, dan juga jika itu memiliki penyakit jantung tetapi prediksinya tidak memiliki penyakit jantung. Nah, sedangkan
ketika deteksi bahwa aktual dan prediksinya itu memiliki penyakit jantung, hasil yang dimiliki dari confusion matrix decision tree itu sendiri itu memiliki nilai yang cukup rendah. Berbeda dengan random forest sendiri, di random forest sendiri, di sini kita bisa melihat bahwa penyebaran persentasenya sendiri itu lebih relevan untuk mendeteksi bahwa ada tidaknya penyakit jantung. Kita bisa melihat dari hasil dari prediksi aktualnya bahwa yang tidak memiliki penyakit jantung cukup standar, dan juga begitu pula dengan yang memiliki penyakit jantung, sehingga bisa dibilang seperti yang dimention tadi bahwa random forest itu memiliki berupa pengembangan dari beberapa decision tree. Baik, selanjutnya itu ada perbandingan metode decision tree C4.5 dan random forest, di mana untuk decision tree ini terdapat model sederhana dan mudah diinterpresentasikan, kemudian ada menghasilkan aturan if-then yang jelas, kurang optimal dalam mendeteksi kelas minoritas atau penderita penyakit jantung. Untuk random forest-nya itu ada performa klasifikasi lebih seimbang, kemudian lebih baik dalam kemampuan generalisasi, terus sensitivitas terhadap kelas positif lebih tinggi, interpretabilitas lebih rendah dibandingkan decision tree yang tunggal. Next. Untuk faktor utama penyakit jantung, mengapa diabetes menjadi faktor terkuat penyakit jantung? Karena yang pertama ada hiperglikemia kronis merusak pembuluh darah dan saraf yang mengontrol jantung, meningkatkan risiko aterosklerosis, stroke, dan serangan jantung. Kemudian memicu resistensi insulin, inflamasi sistemik, dan disfungsi metabolik. Sering beriringan dengan hipertensi dan dislipidemia atau kombinasi yang memperparah risiko. Yang terakhir dapat menyebabkan kerusakan organ jangka panjang termasuk jantung, ginjal, dan pembuluh darah. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.